wabarakatuh. Walif hadzal kitab wal hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, orang tua dan sesepuh dan seluruh jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita tentang pembahasan kitabul ilmi, yaitu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang wajibnya menuntut ilmu ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang muslim laki maupun orang muslim perempuan itu wajib menuntut ilmu. Tidak semua ilmu itu wajib diperoleh sekejap, artinya kudu semuanya bisa, enggak. Tapi yang fardu atau yang paling diwajibkan itu terkait dengan kondisi yang memang dibutuhkan oleh orang itu. Seorang pedagang misalnya, karena dia seorang muslim, supaya jadi pedagang yang adil, pedagang yang memang berbuat tidak curang, maka dia harus tahu hukum tentang jual beli. Dia harus tahu hukumnya haramnya riba. Itu harus tahu. Seorang mu'alaf yang dia masuk Islam jam 5:30 maghrib misalnya, maka ilmu yang pertama kali wajib dia pelajari ilmu wudu. Habis itu baru ilmu sholat. Haji entar dah, masih tangeh, entar-entaran aja. Nah ini yang dimaksud dengan fardhotun ala kulli muslim. Jadi ada, kalau orang Sunda bilang ada skala prioritas gitu ya Bang Rudi ya. Ada prioritas. Kalau memang dia saat itu sudah diwajibkan untuk berpuasa Ramadan karena memang sudah bulan Ramadan, maka yang wajib dipelajari pertama kali adalah tentang syarat dan rukunnya puasa. Nah, terkait dengan itu semua, ada ilmu memang hadirin yang wajibnya itu tidak terikat waktu. Setiap saat itu wajib, setiap menit bahkan setiap detik ini wajib kita pelajari, karena memang terkait dengan ahwalul qalb atau dengan kondisi-kondisi hati. Di pembahasan yang lalu itu disebutkan oleh musannif, oleh pengarang, bahwa ilmu yang paling baik itu adalah ilmul hal. Afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang tentang kondisi dia. Dia pengen masuk bulan Ramadan, maka yang paling baik dipelajari adalah puasa. Gimana caranya puasa supaya syarat rukunnya ini terpenuhi, supaya yang puasa bukan cuma puasa perutnya aja, tapi matanya puasa, kupingnya puasa, dan lain sebagainya. Itu namanya ilmul hal atau ilmu yang sesuai kondisi yang dia butuhkan. Afdalul ilmi ilmul hal. Nah kemudian afdalul amal, kata musannif kemarin, amal atau perbuatan yang paling bagus itu adalah hifdzul hal, menjaga ahwalul qalbi atau menjaga keadaan-keadaan hati kita. Kita yang rajin, jadi kita yang rajin jamaah sholat misalnya, orang sini begitu semua ya? Amin. Kita yang rajin jamaah sholat 5 waktu,
tahu tentang keutamaannya sholat 5 waktu, maka ilmu hal supaya kita terbebas dari sifat riya dan sifat ujub terhadap amal kita, maka kita harus belajar ilmu tentang ikhlas juga, supaya kita tidak memandang bahwa nih gua mah yang paling jamaah nih, gua yang paling rajin. Itu namanya ilmu, namanya hifdzul hal, yaitu menjaga kondisi ahwal qalb atau keadaan-keadaan hati. Oleh karenanya ulama membagi, ada yang disebut dengan a'malul badan, perbuatan badan. Kita ngomong perbuatan badan tuh Pak, kita sholat berdiri ruku perbuatan badan. Ada a'malul badan, ada ahwalul qalb, yaitu keadaan-keadaan hati, di mana ahwalul qalb ini setiap detiknya ini selalu berubah-ubah. Karena memang yang namanya hati itu disebut dengan qalb, karena memang tiap hari itu berubah. Yang namanya qalb itu kan berubah. Iklab itu kan ganti nun jadi mim. Ya, min ba'du jadi mim ba'du. Iklab itu artinya berubah. Begitu juga qalb. Qalb itu setiap detik bahkan bisa berubah. Oleh karenanya kita harus waspada dan harus terus memperhatikan kondisi hati kita. Yang rajin sholat jamaah, yang sering banyak ngomong kayak saya, ini harus benar-benar diperhatikan kondisi hatinya. Benar enggak omongan lu sesuai enggak lu? Kata saya sendiri nih, lu ngomong doang lu, amalnya apa kagak lu? Nah begitu, itu sampai pulang ke rumah itu saya mikir juga Ustaz, lu ngomong doang lu, namanya gak pernah ngamalin lu. Itu mikir lagi, ya astagfirullahaladzim, namanya ahwalul qalb. Nah yang berikut ini juga yang termasuk dengan ahwalul qalb, termasuk juga dengan kondisi-kondisi hati. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati. Yang sempat tadi kita singgung. Demikian juga diwajibkan atas seseorang ilmu ahwalil qalbi, yaitu mengetahui keadaan-keadaan hati, minat tawakkuli wal inabati, yakni berupa tawakkul itu tawakal, dan juga taubat kembali kepada Allah, wal khasyati war ridha, dan rasa takut kepada Allah dan juga ridha kepada ketentuan Allah. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena sesungguhnya ahwalul qalb, karena sesungguhnya ilmu ahwal qalb, ilmu tentang keadaan-keadaan hati itu terjadi fi jamil ahwali, dalam setiap keadaan, seluruh keadaan, bahkan dalam kesendirian kita yang rame-rame mungkin bisa menjaga hati kita yang dalam rame-rame mungkin hati kita ini bisa tergoda dengan riya. Tapi jangan salah, orang sendiri bisa riya juga Bapak. Orang sendiri bisa riya. Kalau kita dalam kamar misalnya, kemudian nggak keluar 40 hari 40 malam nggak keluar, semedi, pokoknya zikir aja dah, sholat zikir. Dalam hati kemudian ada orang, gue pengen orang tahu nih, cuma gue yang bisa begini. Nah kalau ada begitu, riya juga itu. Tarkur riya li ajlin nas riyaun. Dia nggak mau riya, ngurung diri dalam kamar terus, tapi karena pengen dilihat sama orang, riya juga. Oleh karena itu ya maju kena mundur kena ya, rame-rame juga kena riya, sendiri juga kena riya. Oleh karena itu kita mohon sama Allah, pokoknya mohon sama Allah, ya Allah, dalam keadaan saya rame ya lindungi saya dari riya, saya sendiri juga lindungi saya dari riya. Dalam keadaan saya sama-sama dengan orang, lindungi saya dari penyakit-penyakit hati. Waktu saya sendiri, lindungi saya juga dari penyakit hati. Pokoknya seluruhnya Allah yang kita jadikan tempat berlindung. Kalau kita ngandelin diri kita sendiri, nggak bakal bisa, susah, karena namanya hati itu bolak-balik terus. Ya Allah yang muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati. Boleh jadi sekarang ikhlas, nanti 5 menit kemudian belum tentu berapa isi amplopnya, kan gitu. Tarkam, tarikan kampung, rekaman. Ini yang namanya ahwalul qalb. Ilmu tentang kondisi hati ini terjadi setiap saat, dalam setiap keadaan. Ini perlu kita ketahui, karena memang bolak-baliknya hati
berubahnya hati itu setiap saat. Ilmu yang wajib kita pelajari itu. Wa syaraful ilmi la yukhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun. Nah, berikut ini musannif atau pengarang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Wa syaraful ilmi, dan bermula kemuliaan ilmu itu la yukhfa ala ahadin, tidaklah samar bagi setiap orang, seseorang. Idh huwa mukhtasun bil insaniyati, karena yang namanya ilmu itu terkhusus atau tertentu untuk yang namanya manusia. Lianna jami'il khisali siwal ilmi yushtaraku fihal insanu wasairul hayawanat, karena sesungguhnya setiap perbuatan atau setiap sifat-sifat selain sifat ilmu itu bisa disyarikatkan atau bisa dibersamakan di dalamnya bersama manusia dan juga sairul hayawanat, segenap hewan-hewan, kasyujaati seperti syaja'ah atau berani, wal jur'ati dan juga jur'ah, wal quwwati dan quwwah atau kekuatan, wal judi dan juga jud, dermawan, wasyafaqati dan juga lembut, wa ghairiha dan lain-lain, siwal ilmi kecuali ilmu. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla adama, dan dengan ilmu tersebut Allah memunculkan, menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam alal malaikati, atas malaikat-malaikat, wa amarahum bisujudi, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud lahu kepada Nabi Adam. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa, dan hanyalah keutamaan ilmu itu disebabkan karena adanya ilmu itu wasilatan, sebagai wasilah perantara ila taqwa, kepada takwa, mentaati Allah atau takut pada Allah. Alladzina, apa tuh? Alladzi cetak bus yastahiqu, ya. Alladzi yastahiqu bihi al-karamata indallah. Alladzi yastahiqu atau yustahaqqu juga bisa. Kalau yastahiqu orang yang berhak, orang yang bertakwa, bihi dengannya, dengan ilmu, al-karamata akan kemuliaan indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, was-sa'adatil abadiyata dan berhak akan kebahagiaan abadi, dan berhak dengan keabadian abadi, kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah syi'run, sebagaimana diucapkan bagi Muhammad bin Hasan bin Abdullah syi'run. Ini syair yang terkenal. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanu li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ini syair milik Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Ini syair bagus. Ta'alam, belajarlah engkau, fa innal ilma zainun li ahlihi, belajarlah karena sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi orang yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun, dan ilmu itu keutamaan, wa unwanun dan juga tanda ciri, likullil mahamidi, bagi setiap pujian, bagi setiap keutamaan atau yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin, wa kun mustafidan, dan jadilah engkau orang yang mengambil manfaat, mengambil faedah, maksudnya mendapatkan ilmu. Kulla yaumin ziyadatan, dalam setiap hari engkau mendapatkan tambahan, minal ilmi, dari ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, wasbah dan ketahuilah engkau, wasbah dan renangilah olehmu, fi buhuril fawaidi, berenanglah di dalam lautan manfaat-manfaat atau lautan faidah-faidah. Panjang nih syairnya. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syadaidi. Itu syair. Nah, baharnya bahar apa itu, Sob? Iya, syair. Kalau bahasa Arab syair orangnya. Syair itu puisinya. Syair sama kayak nasir. Ada nasir. Nggak masuk ya. Nasir orang yang nolong. Nasir orang yang nolong. Kalau nasrun pertolongan, sama seperti syi'run, ini puisinya. Kalau syair orangnya dalam bahasa Arab.
Syair ini adalah puisi bahasa Arab yang punya wazan atau bahar-bahar tertentu. Fa'ilun mafa'ilu, fa'ilun mafa'ilu, itu baharnya Allah lupa saya. Namanya bahar, bukan bahar kamil kalau salah. Itu baharnya bahar kamil. Fa'ilun mafa'ilu, fa'ilun mafa'ilu. Itu baharnya bahar kamil, wazannya fa'ilun mafa'ilu. Saya lanjutkan arti tadi. Tafaqquh, belajar fikihlah, fa innal fiqha afdalu qaidi, maka sungguhnya ilmu fikih itu adalah penuntun yang paling utama. Afdal ilal birri wa taqwa, kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi, dan fikih itu adalah yang paling lurusnya petunjuk atau yang paling adilnya, yang menunjukkan perkara yang menunjukkan. Huwal alamul hadi, yang namanya fikih itu al-alamul hadi adalah bendera atau tanda yang menunjukkan ila sunanil huda, kepada sunnah-sunnah atau kepada ajaran-ajaran yang mendapatkan petunjuk. Huwal hisnu yunji, dia adalah penjaga. Hisnu itu tameng yang bisa menyelamatkan min jami syadaidi, dalam setiap kesulitan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi, karena sesungguhnya seorang faqih, orang yang mengerti fikih satu, yang warok, yang hati-hati. Warok itu artinya orang ilmu yang mengerti ilmu fikih satu orang itu asyaddu 'ala syaitan, lebih sulit untuk syaitan min alfi 'abidi, ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Ini keutamaan ilmu, antara lain ada dalam bait-bait syair yang tadi kita bacakan. Jamaah rahimakumullah, pertama di sini dijelaskan oleh Kiai Musannif, oleh pengarang, bahwa sifat-sifat atau karakter-karakter yang ada pada manusia, mohon maaf juga binatang, itu mirip-mirip. Binatang beranak nggak Pak? Beranak. Manusia beranak. Binatang makan nggak? Makan. Manusia makan juga, minum juga, makan juga. Binatang itu ada rasa berani ya? Berani. Coba aja macan, coba kita masukkan ke macan di Ragunan ya, berani banget ya, berani. Punya rasa kasih sayang nggak binatang? Punya. Sama anaknya, macan sama anaknya sayang banget. Sayang banget ya. Burung tuh sama anaknya tiap pagi suapinnya suapinnya langsung pakai mulutnya, dibawain, masih piyik anaknya tiap pagi dibawain, kan punya rasa kasih sayang. Rasa cinta kasih sayang binatang punya, manusia punya. Rasa berani binatang punya, manusia punya. Kemudian birahi atau beranak itu manusia punya, binatang juga punya. Yang bedakan kita dengan binatang itu adalah ilmu. Cuma ilmu. Binatang nggak punya yang namanya ilmu. Jamaah rahimakumullah, ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu yang sifatnya indrawi dan saat itu saja. Kalau ilmu yang dimaksud dengan ilmu atau tahu hanya sekedarnya dan hanya saat itu saja, binatang juga punya. Sebagai contoh misalnya, binatang kalau kita punya kebiasaan, mau kita punya burung perkutut gitu ya, burung perkutut saya mau kasih makan. Ini kalau saya biasain, saya mau ngasih makan, saya begini dulu, atau saya begini, saya gitu dulu, itu dia pasti ngikutin. Pengen makan. Nanti giliran saya, tapi kagak saya kasih makan, dia tetap ngikutin saya. Ayam juga begitu, tetap ngikutin. Karena pengetahuan ada, tapi sebatas itu. Yang dimaksud dengan pengetahuan pada manusia bukan sebatas itu. Bukan hanya pengetahuan yang sifatnya kebiasaan, kemudian juga sifatnya itu hanya berupa insting. Kalau disebut dalam hewan itu disebut dengan insting, dia merasa, nah kalau begini kebiasaannya kasih makan nih, bukan hanya itu, tapi punya pemahaman yang kemudian disimpulkan. Manusia punya pengetahuan yang kemudian
bisa melampaui waktu sekarang, bisa melampaui waktu yang akan datang, dan juga bisa merangkum waktu yang sudah lalu. Binatang nggak punya. Binatang nggak tahu dia dulu gua kawin sama siapa ya. Nggak ada binatang begitu. Besok anak gua pengen cari mantu yang gimana gitu. Nggak ada. Tapi manusia punya. Itu yang namanya ilmu tuh begitu. Punya kesimpulan yang asalnya memang dari pengetahuan indra, asalnya memang dari melihat, kemudian dari memegang dan lain sebagainya indra, tapi kemudian punya ada akal, dan akal itu menyimpulkan ilmunya manusia atau pengetahuan manusia ini bisa melampaui waktu sekarang. Jadi manusia bisa tahu tentang besok. Besok 2 hari lagi gue pengen pergi. Besok 10 tahun lagi gue harus ini. Besok habis mati ada kehidupan lagi. Itu manusia punya tuh. Binatang mah nggak punya itu. Ilmu yang melampaui ruang. Nah, binatang hadirin juga tidak punya ilmu yang melampaui waktu. Tidak punya ilmu yang melampaui ruang atau tempatnya. Ya perkutut tanah kusir mah perkutut tanah kusir. Begitu dipindahin, ya dia dipindahin ke Sukabumi gitu, ya dia nggak punya pengetahuan tentang Sukabumi itu apa. Dulu saya di tempat pertama tanah kusir nggak tahu dia. Tapi manusia punya pengetahuan yang melampaui tempatnya dia. Mungkin ada orang atau manusia belum pernah ke Paris. Udah pernah belum ke Paris? Kalau Mekah mah seringnya orang sini ya. Ke Mekah misalnya, mungkin belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah. Tapi manusia punya pengetahuan itu berdasarkan berita mutawatir, berita yang memang disampaikan oleh banyak orang dan itu terpercaya. Akhirnya dia tahu, oh di Mekah itu ada yang namanya Masjidil Haram, ada Ka'bah. Binatang nggak punya itu. Bahkan lebih dari itu hadirin, manusia punya pengetahuan melampaui ruang atau tempat yang belum pernah dia jamah, belum pernah dia datangi. Manusia punya apa itu? Antara lain adalah benda-benda ruang angkasa atau planet-planet. Belum pernah, tapi dia punya dugaan di bulan itu nggak ada udara, di bulan itu nggak ada, punya itu manusia. Nah kalau kucing boro-boro mau mikir itu, nggak ada pikiran itu. Nah manusia punya ilmu yang tadi sifatnya itu bisa melampaui ruang tempat dia tinggal dan juga bisa melampaui waktu, dimana bukan hanya buat sekarang ini, tapi juga bisa melampaui waktu untuk yang akan datang. Nah karena keutamaan ilmu ini juga, kemudian Allah mengutamakan Nabi Adam dibanding para malaikat, mengutamakan Nabi Adam dibanding malaikat-malaikat yang Allah ciptakan jauh sebelum Nabi Adam. Nabi Adam itu bontot saudara-saudara, diciptakan oleh Allah hari Jumat. Jadi Allah memulai penciptaan itu hari Ahad, minggu pertama. Kemudian Senin, Selasa, dalam 6 hari itu selesai semua visitati ayyam. Allah menciptakan selesai semua langit dan bumi. Selasa, Ahad dari Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari terakhir penciptaan. Jumat asar itu Allah nyiptain yang paling bontot, Nabi Adam. Malaikat udah duluan, udah ribuan tahun malaikat diciptakan dan sudah ibadah duluan. Setan duluan, iblis itu duluan. Allah menciptakan Nabi Adam terakhir. Nabi Adam Allah ciptakan di hari terakhir penciptaan langit dan bumi, yaitu Jumat sore hari. Tapi makhluk yang Allah ciptakan baru kemarin ini oleh Allah kemudian dimuliakan dan malaikat disuruh sujud semua. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Dan di ayat lain itu disebutkan fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, di surat Shad. Ketika aku sudah aku tiupkan atau sudah aku alirkan ruhku kepada
orang itu, maksudnya kepadanya, kepada Nabi Adam, faqamu lahu sajidin, maka sujudlah kalian semua. Malaikat semua sujud, fasajadal malaikatu illa iblis, kecuali yang namanya iblis nggak mau sujud. Malaikat sujud semuanya karena menghormati perintah Allah dan juga menghormati Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam bisa dimuliakan? Karena ilmunya. Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Malaikat nggak tahu nama-nama itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala ambiuni bi asma. Allah mengajarkan nama-nama. Nih Adam yang namanya air. Ini yang namanya langit, ini yang namanya bumi, ini yang namanya ibadah. Malaikat nggak tahu. Ya perintahnya emang diciptakan buat sujud, sujud aja terus. Ditanya, itu apa namanya itu? Nggak tahu ya Allah. Ya saya menuruti perintah aja. Nggak tahu malaikat. Mohon maaf, jadi persis yang namanya malaikat itu ibadahnya itu, mohon maaf, seperti mesinnya begitu aja, seperti mesin. Memang Allah ciptakan untuk nyabut nyawa, nyabut roh, ya udah nyabut roh aja. Pindah tugas lain, dimutasi gitu nggak bisa. Mana gitu nggak bisa, udah tetap itu dari dulu tetap itu. Yang kerjanya ruku aja terus. Begitu ditanya oleh Allah apa namanya ini, apa namanya itu, nggak tahu. Tapi Nabi Adam begitu ditanyakan tahu semua. Nah dari situ malaikat kemudian tahu keutamaan Nabi Adam dibanding diri mereka, dibanding malaikat. Maka Allah perintahkan sujudlah semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini disinggung wa amarahum bisujudi lahu. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam menurut pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama, itu adalah bil inhina, dengan membungkuk. Jadi begini. Membungkuk. Cara Jepang. Iya. Membungkuk. Itu tidak sampai kepada batas ruku. Jadi nggak sampai ruku. Karena kalau sampai ke batas ruku, itu ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan haram, nggak boleh. Kalau kita menghormati orang sampai nunduk sebatas ruku, itu haram, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah kalau kita hanya sekedar menghormati, itu haram sampai ruku. Tapi kalau kita menghormati sekaligus meyakini bahwa dia adalah andalan kita, bahwa dia adalah hidup mati kita ada di tangan dia, musyrik sebatas ruku, apalagi sujud. Nah ini pendapat ulama tentang fasajadal malaikatu, sujudlah malaikat. Pendapat kedua, ada yang mengatakan ya kalau memang di Al-Qur'annya itu sebutannya sujud benar malaikat. Sujud betul-betul sujud, seperti sujudnya kita kepada Allah. Lah terus bagaimana itu? Bukannya itu musyrik? Para ulama yang mengatakan ini sujudnya malaikat adalah sujud benar seperti kita, dengan anggota sujud yang 7. Palanya nempel, kedua telapak tangan nempel, dengkul nempel juga, dua telapak kaki ujungnya juga nempel ke tempat sujud, persis seperti sujud salat kita kepada Nabi Adam. Ia tidak musyrik dan tidak kufur. Kenapa? Karena yang merintah siapa, saudara? Allah. Gampangannya begini, Allah jadikan, Syekh Nawawi Banten menyebutkan, Allah menjadikan Nabi Adam semacam kiblat. Sebagaimana kita sujud atau kita sholat di hadapan Ka'bah, emang kita nyembah batu? Nyembah batu, nyembah Allah kita. Tapi kita madhabnya di mana? Ka'bah. Yang nyuruh siapa? Allah. Jadi musyrik gak kita? Kagak musyrik, karena yang nyuruh Allah. Jadi sujudnya malaikat benar-benar sujud, tidak musyrik dan tidak kufur, karena yang perintah adalah Allah. Sebagaimana kita diperintah sujud kepada Ka'bah, itu bukan berarti kita sujud kepada batu, karena yang perintah Allah melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad perintahkan seperti itu. Jadi tidak ada kemusyrikan dan kekufuran. Sujud malaikat memuliakan Nabi Adam, lantaran Nabi Adam Allah berikan kelebihan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini
ilmu yang menjadikan seorang insan itu mulia adalah ilmu yang bisa mengantarkan dia kepada takwa, yang makin takut kepada Allah, khawatir kalau sholatnya itu tidak diterima oleh Allah, khawatir kalau ngajinya itu membuat dia makin bangga dan besar diri. Ketakutan, kekhawatiran itu adalah barokahnya ilmu. Orang yang ilmunya makin tinggi itu dia makin merasa takut sama Allah. Habis sholat kita langsung astagfirullahaladzim, 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 karena ngerasa ya Allah sholat saya masih begini amat. Ingatnya padamu ya Allah waktu takbiratul ihram doang. Aku niat sholat karena Allah, Allahnya di situ doang. Habis itu kemana-mana ada urusan kantor, ada yang baru angkat jadi RT. Programnya apa kira-kira ya? Yang habis jalan-jalan syukuran belum dibayar semua lagi. Kemana-mana pikiran. Nanti ingat lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingat lagi tuh. Makanya kita habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita istighfar. Ilmu yang seperti ini, ilmu yang kemudian menuntun kita makin sadar bahwa kita lemah, inilah ilmu yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Syair yang bagus yang tadi saya sebutkan yang tadi kita baca, ini secara umum artinya belajarlah kita tiap hari, ngajilah tiap hari, karena hasil dari ngaji itu ilmu atau pengetahuan, rasa takut kita kepada Allah, dan rasa takut itu jadi ciri kita. Yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain adalah takutnya kita kepada Allah. Dan jadilah kita orang yang setiap hari itu menambah ilmu. Ngaji malam Senin di sini, habis malam Minggu di sini, habis maghrib. Ntar habis Isya saya tahu ada lagi pengajian ya. Di mana kek? Ngaji lagi, besok malam Senin ngaji lagi. Namanya kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Tiap hari kita bergelut dengan ilmu, tiap hari kita mengambil manfaat dengan ilmu. Belajar fikih, karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang menjadi tolak ukur, ilmu yang bisa menjadi barometer a'dalu qasidi. Orang baik buruknya atau orang bisa diukur dia itu agamanya apik atau tidak, itu dilihat dari pengetahuannya tentang fikih, yaitu sholatnya, wudhunya, nutupnya aurat dia. Kalau orang sholat biasanya di luar sholat juga nutup aurat, jadi nggak ada yang namanya blegot ya, terus pakai celana hot pants segini, malu rasanya. Ya paling nggak pakai celana pansi. Ya kalau belum bisa nutup ya pakai ini dah, pakai kaos gitu ya, pakai kaos. Karena itu dituntun oleh ilmunya. Ilmu inilah ilmu fikih tentang menutup aurat, tentang sholat. Ini yang menjadi barometer atau tolak ukur yang bisa menyebabkan orang itu kemudian jadi mulia, beda penampilannya dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ilmu ini juga, ilmu fikih ini juga yang kemudian menjadi tanda untuk menuntun kita kepada sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan yang diberikan oleh Rasulullah. Ilmu ini juga, ilmu fikih ini juga, ilmu agama ini juga yang menjadi tameng penyelamat, yang menyelamatkan dari segala macam kesulitan. Jamaah rahimakumullah, orang yang tahu ilmu fikih dan fikihnya itu kemudian ditambah lagi dengan ilmu hal, dengan ilmu tentang hati, dia tahu apik banget wudhunya, apik sholatnya, sedekahnya juga dia bagus sekali. Jangan sampai orang-orang tahu sedekah saya, puasanya juga dia apik sekali. Jangan sampai puasa saya cuma perut dan di bawah perut aja, tapi semuanya dijaga. Orang yang tahu seperti ini, maka di segala macam kesulitan itu insya Allah dia bisa lalui, karena dia tahu bahwa yang sudah saya lakukan, yang sudah saya pelajari dan saya amalkan, ini pasti bisa menuntun saya bebas dari segala macam kesulitan-kesulitan. Dan memang tidak akan berat, karena di situ Allah menuntun orang yang belajar, Allah menuntun orang yang ngaji,
yang apik dalam amalnya, habis ngaji diamalin, dan apik sekali, itu insya Allah Allah tuntun dalam segala kesulitan. Nggak ada yang namanya frustasi atau stres, tuh nggak ada. Ya stres paling dia punya masalah kumpulnya sama teman ngaji. Teman ngaji kan ngopi juga ya, sedekah kopi ya. Udah terus nanti tawa-tawa bareng lagi, ngobrol-ngobrol, nggak ada stresnya karena punya teman banyak. Orang yang faqih, orang yang mengerti ilmu, satu orang yang mengerti ilmu, satu orang itu lebih berat dibanding 1000 orang ahli ibadah tapi nggak ada ilmunya. Untuk setan lebih berat menggodanya. Ada orang satu, dia tahu ilmunya sholat, wudunya, syarat dan rukunnya itu semua dia penuhi, dia tahu. Ini satu orang, termasuk juga dia tahu tentang ilmu hal atau tentang ilmu kondisi hatinya, bagaimana ikhlasnya dia, bagaimana saat sholat itu memang harus benar-benar memikirkan atau merenungkan keagungan Allah. Ini orang sholat yang kayak begini 2 rakaat aja itu setan takut, sulit. 2 rakaat aja dibanding orang yang 1000 rakaat dia sholat tapi nggak ada ilmunya. Ya wudunya aja dipakai kayak jamu cebok, ya asal-asalan aja. Nah, ya dia madep kiblatnya salah, yang nggak ada ilmunya. Pengen nanya orang, nggak usah nanya, gue mah sama Allah aja. Sama Allah aja, gak nanya gitu. Kan namanya sesat semua itu, nutup auratnya juga nggak benar. Nah yang kayak begini setan gampang godainnya karena nggak ada ilmunya, saudara. Dan nanti di perjalanan berikutnya, orang yang ibadahnya rajin tapi dia tidak punya ilmu, nggak ada ilmu fikihnya, nggak ada ilmu hatinya, di perjalanan selanjutnya itu bisa digoda dengan setan, digoda oleh setan. Ceritanya itu masyhur, ceritanya itu sangat populer. Udah banyak, kata setan, udah banyak ahli ibadah yang aku sesatkan dengan cara ini, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat itu enggak. Karena apa, kata setan? Setan bilang gini pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bilang, wahai Abdul Qadir, aku Allah, maka mulai sekarang aku halalkan semua yang haram untukmu dan aku bebaskan engkau semua dari kewajiban-kewajiban. Sambit sama terompahnya, bakia, sambit sama terompahnya Syekh Abdul Qadir, ikhsa ya lain, sambit, karena ada ilmunya. Kalau orang gak ada ilmunya, sholat, dia sholat terus, udah puluhan tahun dia sholat, emang dia ngerasa capek banget sholat, setan datang lah. Udah mulai sekarang ente bebas gak usah sholat. Emang ente siapa? Saya Allah. Alhamdulillah. Girang banget. Emang saya tunggu-tunggu ya Allah kayak begini. Terus apa lagi ya? Yang haram-haram saya halalkan. Alhamdulillah. Kena tuh sama setan. Bohongin karena nggak ada ilmunya. Iya, dibohongin sama setan. Sulit untuk orang yang punya ilmu digoda setan, walaupun satu orang, tapi 1000 orang ahli ibadah nggak ada ilmunya, ini gampang sekali digoda oleh setan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.